izin menjawab, Kak. Silakan nama NIM. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Dewa Julio Angga Purnama, NIM 19. Jadi di sini saya akan menjawab sepemahaman saya kenapa kita melakukan penetapan kadar pada praktikum kali ini. Jadi penetapan kadar di sini saya pahamnya itu bertujuan karena kita ingin mengetahui relasi atau hubungan dan kaitan perbandingan antara kadar etanol, bobot jenis, dan jumlah air yang terdapat dalam sampel. Jadi saya juga berpikir ketika dalam sampel itu air yang ada, konsentrasi air yang ada itu meningkat, maka bobot jenis dari sampel juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika jumlah air itu menurun, maka bobot sampelnya akan menurun. Itu juga menjelaskan kenapa pada tabel farmakope yang saya pegang, farmakope 3, itu juga demikian. Jadi bobot jenisnya itu menurun ketika jumlah konsentrasi dari etanol atau alkohol di sini itu meningkat. Mungkin seperti itu, Kak. Sekian. Terima kasih. Oke, tadi Julio bilang kita untuk mengetahui gimana relasinya antara bobot jenis dan juga berapa persentase yang nanti kita dapat gitu. Bener, jadi nggak ada yang salah ya dari itu, tapi mungkin bukan itu yang saya minta. Benar tadi yang dikatakan Julio, dari praktikum ini kita mengetahui gimana hubungan antara nanti bobot jenis yang kita dapat, terus terkait hubungannya terkait persentase dari kadar etanolnya. Tapi yang saya tanyakan itu untuk apa kita bisa mengetahui, untuk apa kita mengetahui kadar etanol gitu. Kenapa kita melakukan pengujian ini kayak gitu. Mungkin ada yang mau jawab? Mohon izin Boleh menjawab, Pak. melengkapi, Kak, untuk jawaban saya tadi. Mungkin tadi yang perempuan terlebih dahulu. Oh, baik, Kak. Iya, Kak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Ina Pratiwi NIM 3. Jadi menurut pendapat saya mungkin ini lebih ke penerapannya, yaitu mengapa kita harus mengetahui atau menetapkan kadar etanol itu mungkin untuk menghindari kadar alkohol atau etanol yang tinggi atau berlebih, dan itu tentunya akan menyalahi aturan dari Depkes ataupun BPOM karena kadar etanol yang aman sudah diatur dalam Depkes ataupun BPOM. Mungkin lebih ke safety-nya sih, Kak, untuk dikonsumsi atau untuk digunakan seperti itu, Kak. Mohon koreksinya, Kak. Terima kasih. Izin melengkapi jawaban saya yang tadi, Kak. Oh ya, boleh, silakan. Baik, Kak. Jadi mohon maaf, Kak, saya juga lupa untuk menyampaikan. Jadi selain kita mengetahui relasinya, kita di sini kan melakukan penetapan kadar terhadap sampel. Jadi di sini itu sebenarnya kita ingin mengetahui berapa konsentrasi alkohol yang ada pada sampel yang kita uji. Sebenarnya seperti itu, Kak, tambahan dari saya. Mohon maaf, saya lupa tadi, Kak. Oke, jadi benar ya kita untuk mengetahui kadar dari etanolnya itu. Tapi biasanya ini kan kita melakukan suatu praktikum itu terhadap suatu sediaan gitu ya. Apakah sediaannya itu memenuhi persyaratan atau kriteria yang kita akan tetapkan atau enggak kayak gitu. Jadi kita harus melakukan suatu quality control terhadap sediaan apa yang akan kita lakukan seperti itu. Biasanya sampel yang kita gunakan untuk pengujian ini adalah minuman-minuman yang memang mengandung alkohol kayak gitu atau mengandung etanol. Mungkin tadi sempat juga sudah dijelaskan oleh Prof. Gel-Gel itu dari destilasi ini kan bukan cuma bisa ada etanol ataupun air aja gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ngejelasin nggak kira-kira apa yang bisa menyebabkan ada senyawa-senyawa lain yang bisa terjadi di sini gitu. Maksudnya yang bisa ada di sini juga kayak gitu. Apakah boleh saya menjawab lagi, Kak? Mungkin ada yang lain nggak? Baik, Kak. Biar merata nilainya.
Karena ini kan nilai diskusi kita berapa persen lumayan kan nilai diskusinya. Permisi Kak, izin menjawab. Ya silakan. Perkenalkan, saya Tresia, NIM 62. Kalau menurut saya pribadi, penetapan kadar etanol dalam praktikum ini dilakukan karena dalam praktik kefarmasian nantinya, kita itu bakal banyak melakukan penentuan kemurnian dari suatu sediaan. Jadi, salah satunya adalah dengan metode pemisahan destilasi. Nah, dalam praktikum ini, destilasi yang dilakukan itu pada etanol dalam satu campuran air, gitu. Sehingga praktikum ini ditujukan untuk menentukan kemurnian dari etanol. Mungkin bisa dikoreksi Kak. Terima kasih. Oke. Nanti ya berterima kasih aja aku karena udah mau menjawab ya. Jadi nanti bakal ada nilai tambahnya bagi teman-teman yang udah mau berani buat bicara gitu. Tapi oke, tadi terkait itu benar. Mungkin dari teman-teman yang lain untuk penetapan kadar kali ini ada yang mau menjelaskan nggak terkait bagaimana cara kerja untuk praktikum kali ini? Izin NIM 11 Kak. NIM 2 Kak, izin menjawab. NIM 11 Kak. Silakan. Iya. Jadi untuk penetapan kadarnya itu kita mulai dari karena kita harus tahu berapa kemurniannya, kita harus memurnikan etanol itu dulu, yaitu dengan cara destilasi. Yang dimana destilasinya itu bisa melalui dimana destilasinya itu nanti akan dihasilkan etanol yang sudah murni, yang dimana yang sudah terpisah dengan air maupun senyawa yang lainnya. Nah, dimana untuk cara destilasi itu sendiri, dimana nanti campuran senyawanya itu etanol dan juga air itu dimasukkan ke labu didih, kemudian dipanaskan di labu didihnya itu nanti dia akan menguap, yang dimana yang memiliki titik didih lebih rendah, yaitu etanol, itu akan menguap dan masuk ke still head. Dari still head itu akan masuk ke kondensor. Nah, setelah sampai di kondensor, dia akan mengalami pendinginan. Nah, sehingga mengalami kondensasi dari gas menjadi wujud cairan. Nah, setelah itu akan muncul tetesan-tetesan di labu destilat. Nah, setelah dimurnikan itu kan didapat etanol. Nah, untuk memastikan berapa sih kemurniannya ini, itu kita menentukan dulu dengan bobot jenisnya, yaitu dengan bobot jenis melalui pengukuran piknometer, yang dimana jika menggunakan piknometer itu perhitungannya pikno yang telah berisi destilat itu dikurangi dengan pikno yang berisi air, kemudian dikurangi dengan pikno yang kosong begitu, kemudian per pikno yang berisi air dikurangi dengan pikno yang kosong. Nah, itu akan didapatkan bobot jenisnya. Kemudian dari bobot jenisnya itu kita lihat di farmakope itu bobot jenisnya berapa, dan itu akan terlihat berapa kadar dari etanol itu sendiri, Kak. Mungkin bisa ditambahkan dan dikoreksi, Kak. Terima kasih. Mungkin sebelum dikoreksi, apakah ada yang mau menambahkan dari apa yang dibilang sama temannya? NIM 44 boleh izin menambahkan, Kak? Silakan 44. Baik, yang tadi dijelaskan oleh Bung Is terkait dengan penetapan kadar etanol dengan destilasi dan juga piknometer itu sudah lengkap menurut saya. Nah, di sini saya ingin menambahkan berdasarkan penugasan di mana penetapan kadar alkohol juga kita dapat menggunakan refraktometer, di mana untuk penetapannya dilakukan dengan meneteskan aquades ke dalam alat refraktometer itu ke bagian yang berwarna biru itu atau disebut sebagai prisma. Nah, setelah kita meneteskan itu akan terlihat skala dari
skala dari refraktometer hasil penetesan dengan Aquades. Itu digunakan untuk mengkalibrasi terlebih dahulu skalanya. Nah, setelah itu untuk menentukan kadar alkohol, kita dapat meneteskan alkohol ke dalam alat refraktometer tersebut. Nah, setelah itu akan terlihat skala yang sebelumnya skala hasil penetesan dengan Aquades itu 0, sedangkan untuk yang alkohol setelah penetesan alkohol akan didapatkan skala yang tidak 0 lagi. Nah, oleh karena itu setelah kita mendapatkan skala yang terbentuk, maka kita dapat menyesuaikan dengan tabel konversi kadar dari alkohol. Dengan begitu kita dapat menetapkan kadar alkohol yang ada pada sampel alkohol ataupun misalkan menggunakan etanol. Seperti itu yang dapat saya tangkap. Mohon maaf jika salah, Kak. Terima kasih. Ini satu, mohon izin menambahkan juga, Kak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan apa yang saya dapat dari dari penjelasannya Prof. Gelgel sempat menjelaskan bahwa dalam setiap waktu destilasi, artinya dalam waktu 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan seterusnya, nanti konsentrasi dari etanol yang didapat hasil destilasi itu berbeda-beda begitu berdasarkan suhu dari penguapannya juga. Jadi menurut saya kenapa dilakukan penetapan kadar di sini itu untuk mengetahui hubungan begitu komposisi uap saat destilasi terhadap terhadap cairan pada suhu tertentu gitu, sehingga kita dapat mengetahui hubungan suhu dengan konsentrasi yang didapat saat destilasi begitu. Terima kasih. NIM 20 izin menambahkan. Silahkan. Baik, Kak, mungkin saya ingin menambahkan dari segi tadi kan teman-teman sudah menjelaskan bagaimana prinsip mengenai destilasi itu sendiri, dan kita ujung-ujungnya mengarahkan kepada bobot jenis seperti itu. Saya ingin menjelaskan kenapa sih kita harus, kenapa kita ujung-ujungnya mendapatkan bobot jenis, apa pengaruhnya itu terhadap kadar etanolnya. Nah, pada perhitungan dengan bobot jenis itu, bobot jenis itu mempengaruhi kadar etanol. Semakin kecil dari bobot jenisnya, maka kadar etanol dalam larutan tersebut semakin besar. Hal ini didasari pada etanol itu memiliki bobot jenis yang lebih kecil daripada air. Sehingga misalkan pada bobot jenis 0,8, di mana kadar etanolnya itu berkisar 98,1. Jadi yang berarti ada etanol sebesar 98,1 dalam 1,9 air. Kemudian ada bobot jenis 0,81 dan didapatkan kadar etanolnya 95,7. Berarti bobot airnya itu lebih besar, 4,3. Nah, di sini dikarenakan menurut saya yang mendasari pada bobot jenisnya itu karena ada airnya. Semakin banyak air, maka semakin berat bobot jenisnya. Makanya dikatakan kenapa semakin kecil bobot jenisnya, maka semakin besar kadar etanolnya. Karena pada saat itu semakin besar kadar etanolnya, semakin kecil kadar airnya yang mempengaruhi pada bobot jenis itu tersebut. Seperti itu, Kak. Terima kasih. NIM 1, mohon izin menambahkan sedikit, Kak, apakah boleh? Iya, silakan. Baik, mungkin dari teman-teman tadi sudah sangat lengkap sama seperti apa yang saya tangkap dari penjelasan Prof. Gelgel, dan juga membaca beberapa literatur serta sedikit memahami mengenai jurnal awal. Kemudian mungkin sedikit menambahkan bahwa di awal itu sebelum kita melakukan destilasi dan penghitungan BJ, itu kita perlu seperti saya, kita perlu yang namanya pembuatan larutan uji seperti itu. Setahu saya dengan rumus visi rasa seperti itu. Jadi poin pertama,
dengan rumus visi pasar seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk perhitungan itu kita seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa kita perlu menghitung bobot jenis. Alasannya juga sudah menurut saya sudah dijelaskan juga oleh teman-teman tadi. Dan setelah kita mendapatkan bobot jenisnya itu, kemudian di sini kan kita menggunakan literatur yaitu FI seperti itu. Jadi menurut saya dalam praktikum ini di akhir kita perlu mengkorelasikan, menghubungkan antara apa yang kita dapat dengan apa yang ada di FI seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, jadi tadi udah benar-benar lengkap ya tadi dijelaskan. Mungkin ada yang gini nggak? Ada yang mau ngejelasin sebenarnya kita pada penetapan kadar etanol gini menggunakan suhu berapa? NIM 2 izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sepemahaman saya, kita di sini menggunakan suhu 25 derajat Celcius, Kak. 25 atau 250? Soalnya saya lihat di jurnal ada yang nulis 25, ada yang nulis 250. Soalnya jauh banget itu kan bedanya. Kalau 25 bahkan itu dia kayak suhu ruangan aja gitu. Sedangkan ada yang nulis 250. Kan benar-benar mendidih gitu. Jadi kayak beda banget kan. Ayo, sebenarnya gimana nih? Maksudnya ini ada yang nulis jurnal typo atau gimana ya? Berdasarkan buku panduan praktikum juga, Kak, di situ sudah tertera 25 derajat Celcius, Kak. Ya, 25 derajat Celcius ya untuk suhu gininya, suhu destilatnya. Terus mungkin bisa dijelaskan kenapa pakai 25? Izin berpendapat, Kak. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Jadi, kenapa menggunakan suhu 25 derajat atau suhu ruang? Dari pemahaman saya, berdasarkan hukum yang berlaku di sini, itu hukum kesetimbangan PVNRT, di mana ketika kita ingin menentukan suatu volume, harus ada beberapa elemen yang berada dalam keadaan absolut atau konstan. Jika kita pada praktikum ini, yang dimana kita bekerja dengan tekanan 1 bar, bekerja dalam tekanan 1 atm, untuk nilai jumlah molnya konstan, nilai R-nya tetap, dan menggunakan suhu yang harus absolut, yaitu suhu dalam keadaan absolut atau dalam keadaan setimbang, yang dimana dengan besar 25 derajat atau 300 Kelvin gitu, Kak. Sekian dari jawaban saya. Mohon maaf jika salah, Kak. Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan juga nih terkait berapa suhu penggunaan kalian gitu. Coba ada nggak yang mau ngejelasin prinsip dari destilasi terlebih dahulu nih, sebelum dikasih tahu kayak gimana? Prinsip destilasi kayak gimana, terus dari sampelnya ditaruh kayak gimana, sampai akhirnya dia bisa, kita bisa mendapatkan suatu destilat gitu. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan, Dik. Untuk prinsip destilasinya itu didasarkan pada perbedaan titik didih
antara senyawa yang didinginkan dengan campuran senyawa sampel, Kak. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Kak. Terima kasih. Oke, sekarang kan udah tahu nih, kalau misalnya destilasi, kita benar-benar bergantung sama titik didih senyawa kan. Kalian udah sempat studi literatur nggak sih terkait etanol berapa titik didihnya? Izin menjawab, Kak. 78 derajat Celcius, Kak. Oke, kalian kan udah tahu titik didih 78. Terus prinsipnya juga berdasarkan titik didih kan, kenapa kalian pakai suhu 25? Jangan bilang sesuai panduan ya, karena panduan itu juga belum pasti benar. Dan Bu Widi juga udah sempat bilang kok, sebelum kalian buat jurnal tuh tolong studi literatur dulu sebelum bikin jurnalnya. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa kalian semua pakai 25 derajat? Sedangkan titik didihnya itu 78. Mohon izin menjawab, Kak. Untuk suhu yang 25 derajat itu menurut saya itu digunakan dalam penetapan kadar etanol saat penetapan bobot melalui manometer begitu. Jadi saat kita menimbang bobot destilat itu diusahakan suhunya 25 derajat begitu, seperti yang sudah dijelaskan hari sebelumnya, agar suhu 25 derajat itu merupakan suhu absolut begitu. Sedangkan untuk destilatnya, dalam proses destilasi, suhu yang kami gunakan, suhu yang saya gunakan menurut buku panduan yang saya baca itu berkisar antara 40 derajat hingga 150 derajat Celcius begitu. Jadi kamu menggunakan suhu yang pasti berapa, kan nggak bisa pakai rentang gitu kita kerja. Izin Kak. Jadi untuk suhu yang dipakai itu adalah suhu dari sampel yang akan kita murnikan. Kalau etanol itu kan titik didihnya 78, berarti nanti kita set temperatur untuk mendidihkannya itu adalah 78. Begitu pemahaman saya, Kak. Terus kenapa di jurnalnya ditulis 250 derajat? Tadi ada beberapa Kak lihat suhu destilasinya 250 derajat dipakai. Mohon maaf Kak, saya buatnya 25. Mungkin yang lain saya tidak tahu. Coba yang merasa buat 250 mungkin bisa maksudnya bisa speak up pendapatnya, siapa tahu ada alasan lain menggunakan suhu itu. Soalnya ini kalau dibilang typo, dia 250 udah isi derajat, terus isi Celciusnya juga gitu. Jadinya bingung. Dapat 250 dari mana? Ayo yang merasa deh dulu sebelum langsung tak panggil. Ya deh, boleh kok berpendapat. Kenapa pakai 250 derajat? Nggak ada yang mau berpendapat nih yang buat jurnalnya pakai suhu 250 derajat? Kak, izin masuk Kak. Ya. Ya. Ini dari kelompok saya, kelompok 4 buat 250, tapi tidak ada derajatnya Kak. 250 langsung Celcius seperti itu. Mungkin teman saya yang buat bagian prosedur kerjanya ini ada tipe begitu Kak. Tidak isi derajat 250-nya. Kamu nggak ikut ngecek jurnalnya? Saya ngecek di awal aja Kak. Untuk yang nge-fixin itu bukan saya.
Jadi yang ngefixin tuh tugasnya dia aja gitu, kalau ada typo salahnya dia berarti? Kak, izin mohon maaf mengenai permasalahan itu. Jadi begini, kami sudah membagi tugas untuk ada yang jurnal awal dan jurnal akhir. Tentu kami harus berkoordinasi bersama, namun agar lebih mudah koordinasinya kami membagi dua. Dan itu salah satunya pada jurnal awal saya yang bertanggung jawab. Jadi saya yang tidak mengecek kembali bagaimana nol itu yang seharusnya bulatan kecil untuk derajat, Kak. Mohon maaf, itu murni kesalahan saya, Kak. Oke. Jadi untuk next ya, ini jadi berarti kita simpulkan bahwa kalian buat jurnal itu nggak dibaca. Jadi kayak maksudnya cuman sekedar untuk dibuat aja gitu. Jadinya untuk apa kita melakukan diskusi kalau misalkan memang jurnalnya aja belum benar buatnya. Karena kalau awalnya soalnya saya sendiri bingung gitu, sebenarnya suhu yang dipakai berapa sih gitu. Soalnya beda-beda dari kalian. Makanya ditanyain suhu berapa yang dipakai. Terus tadi juga dibilang kalau misalkan 40 sampai 100 itu di jurnal juga ada yang nggak naruh suhu berapa yang kalian pakai, itu juga nggak ada di jurnal. Jadi kan makanya sekarang ditanyain gitu, suhu berapa yang seharusnya dipakai, karena nggak ada disebutin juga di jurnal. Nanti kalau misalkan memang kalian pakai suhu segini, tolong dilengkapi nanti di laporannya. Karena di laporannya nanti biar jelas dari mana dapat suhu segini, terus kenapa pakai suhu segini, dan lain sebagainya. Tuh. Kalau misalnya kayak gini, ini kalau aku lihat dari jurnalnya benar-benar berantakan dari segi pengaturannya dan lain-lain. Itu kayak benar-benar cuman sekedar buat aja gitu. Jadi nanti untuk next-nya tolong dibuat baik-baik. Karena jurnal juga menjadi suatu penilaian kayak gitu. Jadi jangan sekedar kopas aja, biar enak juga dibacanya gitu. Dan akhirnya kalian kalau ditanya jadi nggak ngerti kan gitu. Jadi ada baiknya dibaca dulu, bener-bener dicek lah kayak gitu. Jangan sampai ada typo dan lain hal sebagainya kayak gitu. Oke, tadi udah dijelasin juga gitu berapa suhu yang dipakai, itu suhu 78 karena apa? Karena itu merupakan titik didih dari etanol. Sebenarnya udah ditaruh kok di tinjauan pustaka. Etanol itu memiliki titik didihnya 78, cuman mungkin di cara kerjanya kurang dijelaskan kayak gitu. Mungkin lagi sebentar aja ya. Karena udah tahu tadi titik didihnya berapa, jadi aku mau nanya, sampai kapan kita berhenti untuk melakukan destilasi? Kan itu tadi kita mencatat tetesan pertama, kedua, ketiga. Nah, sampai kapan kita berhenti untuk melakukan destilasi itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya, menurut study literatur yang pernah saya baca, berakhirnya destilasi ditandai dengan tidak adanya tetes-tetes air yang mengalir yang masuk ke dalam wadah Erlenmeyer. Terima kasih, Pak. Halo Dek, gimana tadi? Coba penjelasannya diulang. Baik, berakhirnya proses destilasi itu ditandai dengan tidak adanya tetes-tetes air yang mengalir, tetes-tetes air ataupun zat yang tetes air yang mengalir yang masuk ke dalam wadah Erlenmeyer seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, berarti kalau misalkan nggak ada tetesan sama sekali yang jatuh, itu udah berhenti juga? Iya, menurut saya literatur yang pernah saya baca, Pak. Oh, berarti melakukan destilasi nih. Tadi kan mungkin memperjelas ya. Kan melakukan destilasi. Ini kan kita menunggu tetesan-tetesan tuh. Tadi dibilang tetesan-tetesan air. Apakah air juga yang kita cari? Tidak, Kak. Bisa etanolnya atau alkoholnya. Oke. Itu kan jika sudah tidak ada tetesan-tetesan dari destilat, kelabu destilatnya. Kalau misalkan dari awal banget nih, ternyata
nggak ada tetesan-tetesannya gimana? Berapa lama biasanya waktu yang kita tunggu gitu sampai nggak ada tetesan-tetesannya itu? Soalnya kan tadi dibilang sampai nggak ada tetesan-tetesan, berapa lama nih gitu? Apakah 10 menit nggak ada tetesan-tetesan udah langsung berhenti gitu? Mungkin ada yang bisa jawab? Izin berpendapat, Kak. Silakan. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin berpendapat mengenai sampai kapan destilasi itu dilakukan. Menurut saya, setelah menonton beberapa link YouTube itu, menurut saya destilasi itu selesai dilakukan pada saat kita sudah menemukan hasil akhir dari suatu pemisahan itu sehingga kita menemukan satu senyawa murni. Begitu, Kak. Mohon maaf jika salah. Oke, padahal kalian nulis lo di jurnal juga. Sebenarnya itu yang aku tunggu. Padahal kalian udah nulis di jurnal, lakukan destilasi sesuai dengan titik didih etanol sampai diperoleh kurang lebih 23 ml destilat. Tapi kenapa nggak ada yang jawab? Padahal udah ada di jurnalnya. Izin menjawab. Terus itu dapat dari mana ya? Ya silakan. Ya baik. Perkenalkan saya Trisia NIM 62. Di prosedur di buku praktikum itu dijelaskan sampai destilatnya jernih, Kak. Destilasinya harus dihentikan. Mungkin seperti itu, Kak. Mohon maaf jika salah. Iya, jadi sebenarnya benar ya tadi yang dibilang. Tapi jangan maksudnya jangan sekedar ditelan gitu informasinya. Dari pustaka manapun yang kita baca gitu. Sebaiknya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dari ini kayak gitu. Terus tadi kan ini di jurnal udah ada dibilang 23 ml destilat. Biasanya baru di stop. Memang seperti itu biasanya ya. Jadi kita melakukan destilasi itu biasanya kan pakai 25 ml tuh awalnya kan ya sampelnya. Berarti kita tunggu nih sampai 23 ml paling enggak kita dapat destilatnya di labu destilat. Tetapi biasanya kalau misalkan kita praktikum itu nggak semulus itu gitu. Jadi nggak semulus yang kita bayangkan dari 25 ml, oh kita dapat 23 nih pasti. Bisa aja ternyata dalam praktikum itu kita bisa dapat bahkan jauh lebih sedikit daripada 23 ml itu. Jadi baru kita pakai parameter lain kayak gitu. Jadi parameternya kayak yang disebut-sebutin tadi, ada kita nunggu sampai udah berhenti tetesan-tetesan itu udah nggak ada lagi kayak gitu. Tapi biasanya kita tunggu 30 menit biasanya kalau misalkan udah nggak ada tetesan-tetesan berarti ada yang salah antara metode kita ataupun pada saat preparasi sampel kayak gitu. Terus biasanya juga kalau misalkan kita destilasi kan menunggu tuh tetesan-tetesannya. Itu tuh maksudnya nggak segampang yang kita pikirin gitu. Nanti mungkin kalau kalian udah megang alatnya langsung di lab gitu ya, mungkin aku ajarkan karena belum sempat ya untuk melakukan destilasi gitu. Jadi nanti itu nunggunya bener-bener lama banget. Jadi nggak secepat yang kita pikirin gitu. Untuk tetesan pertama mungkin baru naruh itu butuh waktu juga kan untuk kondensornya itu dia biar dingin, biar bisa mengubah cairan menjadi uap, terus bisa menetes lagi. Nah setelah itu untuk tetesan pertama aja terkadang bisa nunggu 15 menit dulu. Untuk tetesan berikutnya bisa lagi nunggu lagi 15 menit. Jadi untuk melakukan suatu praktikum, khususnya yang sekarang destilasi itu sebenarnya nggak secepat yang kita bayangkan. Apalagi kalau misalkan kita praktikum itu cuma dikasih waktu dari jam 1 sampai jam 4,
ada di pretest lagi, terus ada diskusi, praktikumnya juga cuma sebentar. Jadi biasanya kalau kita praktikum di laboratorium secara langsung itu nggak ditunggu sampai 23 ml karena itu butuh waktu yang sangat lama. Itu secara teori kalian di jurnal tuh benar, cuman mungkin aku tekanin lagi nanti kalau misalkan bikin jurnal bisa dibaca kenapa pakai segini, biar jadi kalian tuh jadi ngerti gitu kenapa pakai segini, kenapa pakai segininya. Biar nanti ditanya sama dosen jadi enak gitu, biar dosennya nggak marah-marah terus karena kalian nggak bisa jawab terus dibilang asal ngomong dan lain hal sebagainya. Terus terkait perhitungan, mungkin ada yang mau share screen nggak hasil, maksudnya pretestnya? Tadi aku mau gini, hasil pretest yang nomor 5. Nomor 4 mungkin maksudnya, Coba Kak. share screen. Salah nggak? Salah, maksudnya benar atau salah, boleh silakan gitu. Biar kita sama-sama belajar. Siapa tahu minggu depan kan dikasih data praktikum kan. Di-share aja mungkin pretestnya. Ya nomor 4 maksudnya. Mohon izin share screen, Kak. Iya, Saya silakan. akan coba dulu, Kak. Bentar.